Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung di channel Sobatku. Yes. Teman-teman, kali ini sebelum kita bahas dan sebelum saya memberikan beberapa hal yang terkait dengan batu vulkanik, kita ngopi dulu nih. Teman-teman, eh, sebelum saya sampaikan beberapa hal penting di aplikasi batu vulkanik. Pertama, saya promosikan nih, ini kebetulan ada lampu LED di samping saya. Nah, tengok kan, cantik dia. Nah, teman-teman kalau mau memesan atau pengen kado spesial untuk pacar, untuk siapa, atau untuk diri sendiri, untuk anak, ya, untuk berbagai macam kreatifnya bisa dilihat dan bisa dipesan di sini di Kreatif Kado, ya. Nanti nama tokonya itu Kreatif Kado, silahkan di searching di internet, di Instagram ada kayaknya, dan nanti saya akan berikan nomor WA ya, nomor WA di deskripsi saya bagi teman-teman yang mau memesan. Jadi harganya murah kok, tidak terlalu mahal kali. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalau teman-teman mau silahkan dipesan, ada nomor WA nya saya berikan di bawah nanti. Oke. Nah, jadi teman-teman, beberapa hal penting ini di aplikasi batu vulkanik harus saya sampaikan dan harus wajib semua member batu vulkanik harus tahu hal ini. Kalau tidak, maka resikonya kena banned. Teman-teman, pertama sekali saya mengharapkan kepada member batu vulkanik, apalagi promotor yang mengajak temannya, ini aturan diedukasikan, ya, disampaikan, jangan sampai terjadi. Karena baru-baru ini banyak yang melakukan dan melanggar aturan tersebut. Aturan tersebut sudah ada sejak batu vulkanik meluncur, batu vulkanik launching. Jadi nggak ada toleransi kepada semua pengguna yang melanggar. Apa itu peraturannya? Pertama, satu HP, satu akun, satu KTP, satu rekening. Paham? Artinya di HP kita tidak boleh kita buka akun lain. Di akun kita yang ada di Android kita tidak boleh membuka akun lain. Ingat itu. Dan sebaliknya, akun kita tidak boleh kita buka di HP lain yang ada aplikasi batu vulkanik, yang ada akun batu vulkanik di HP lain. Tidak boleh. Tetapi kalau seandainya tidak ada akun batu vulkanik di HP tersebut, maka itu tidak masalah. Kenapa? Itu semua akan terdeteksi, teman-teman. Dan itu dianggap kecurangan. Kalau kita biarkan seperti itu, maka orang semua akan berlomba-lomba membuat akun banyak. Nah, itu dia. Jadi apapun alasan teman-teman semua, itu akan ketahuan. Apapun alasannya akan ketahuan. Gak ada yang tidak ketahuan. Banyak yang berikan alasan begini begono, setelah dicek ngalah sendiri, ya, dan bahkan tidak ngaku-ngaku begini. Tidak. Tapi tetap itu di banned, ya, karena nggak mungkin masuk, ya, nggak mungkin masuk kalau apalagi di HP-mu sendiri terdapat beberapa nomor HP akun yang pernah kamu buka. Itu udah tentu berarti kamunya yang membuka, memang bukan orang lain yang membuka akunmu. Itu banyak yang pura-pura mengatakan, itu saya nggak kenal. Padahal jadi ini HP siapa?
kok bisa ada nomornya di situ loh, kan lucu ya? Jadi nggak ada, baru nanti setelah itu baru minta ini tolong dibuka lah begini nggak ada, karena ini sudah aturan dari awal. Oke. Nah, aturan berikutnya mengenai pertukaran koin, teman-teman harus pahami lah ya, maunya apa yang disampaikan itu harus dipahami betul-betul, jangan asal-asalan, jangan istilahnya dibaca saja. Kalau kita baca saja, tentunya semua orang bisa membaca, tetapi tidak semua orang bisa memahami. Ingat, semua orang bisa membaca, tetapi semua orang tidak memahami, tidak bisa memahami. Kenapa? Karena kalau dia membaca saja udah. Ya, jadi pembatasan perputaran koin itu maksudnya begini. Ketika teman-teman, ya, jadi makanya di sini ada istilah deposit dengan fast track. Ini ada dua hal yang berbeda, ya, berbeda. Deposit berarti melakukan isi ulang deplikasi batu vulkanik. Tapi fast track ini bagaimana? Jalur cepat pertukaran koin yang dihasilkan dari deposit. Nah, ingat itu ya, diingat itu. Nah, jadi artinya begini. Misalnya saya kasih contoh nih. Misalnya teman-teman top up 2,5 ya, 2.500.000. Nah, tentunya kalian beli paket misi. Oke. Nah, paket misi yang ini itu tidak terhitung dalam pembatasan. Yang dibatasi apa? Tentunya kita dapat koin per hari. Kita kumpulkan koin ini per hari, baru kita tukar. Nah, itu yang dibatasi 10 kali. Jadi deposit tidak terhitung. Nah, banyak yang mengatakan begini. Waduh, apa susahnya sih? Ya, kalau kita jujur pasti kita tahu dong. Masa nggak tahu? Ya, masa kalau soal katakan, nanti saya nggak tahu mana yang saya deposit mana, kan tahu jumlah depositmu berapa. Dan tahu pada saat itu misi apa yang kamu tukar, teman-teman tukar. Itu semua sudah tersistem loh. Itu semua sudah terdata. Nah, jadi kenapa kita tidak masih membuka akses sampai 99 kali? Karena ketika orang lain mau top up, silakan. Jadi diambil sampai 99 kali, contohnya ketika di top up langsung bisa. Nah, itu dia. Jadi kemudian teman-teman, pembatasan 10 kali. Ya, pembatasan 10 kali. Kemudian, nah bagaimana ke depan saya bulan berikutnya? Kalau teman-teman tidak top up lagi bulan berikutnya, maka tetap perputaran koin hanya maksimal 10. Ini akumulasi. Mau ambil VIP 1, mau ambil VIP 2, mau ambil anggota 1, anggota 2, anggota 3, akumulasi. Nah, jadi misalnya VIP 1 2, VIP 2 1, kan sudah tentu 1 kan. Nomor anggota 1 5, ini udah 8. Anggota 2 contohnya. Dari hasil perputaran koin ketika sudah 10, maka stop. Nah, jadi pemain di bulan berikutnya, saya katakan sekali lagi, hanya sampai 10. Alias memang tidak lebih. Nah, jadi bagaimana ini? Continue. Nah, contohnya 10 di bulan ini. Nah, bulan depan 1 berkurang, kedaluarsanya habis. Nah, jadi teman-teman, apa langkah? Itu penuhi supaya 10. Nah, gitu dia. Jadi simpel. Jadi di mana kita mengetahui bahwa pertukaran kita sudah sekian. Nah, kita tinggal mengetahui di pusat member semua terdata di situ. Kalau misalnya anggota 1 dan 5 kita ambil berarti 5/99. Anggota 2 misalnya 1 kita ambil berarti 1/99. Apa sih yang susah? Nah, misalnya teman-teman lagi bilang nih, oke, saya sudah mengambil sudah sampai batasan ke 10 kali. Nah, ini kan 10 kali sudah sampai. Nah, saya pengen top up, silakan top up. Di top up itu kan saya udah top up, tentunya saya kan dapat kumpulan koin lagi. Apa perlu saya tukar lagi? Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada. Nah, gitu dia. Oke. Nah, pengumuman yang terakhir untuk yang mau ikut program fast track bebas, boleh, tetapi ingat,
itu sebenarnya yang perlu melapor, yang dibilang di dalam grup itu yang melapor mengikuti program fast track ya. Tetapi kalau mengikuti aturan biasa, aturan normal, silakan, nggak perlu lapor kepada kami. Nah, jadi satu hal aja yang saya sampaikan untuk program fast track ini yang bebas ya, itu boleh, tetapi dia harus punya accessibility terhadap manajemen ya. Jadi manajemen seperti saya bisa hubungin saya dan Pak Dirga ya, hanya dua itu ya yang bisa membantu untuk menyampaikan informasi atau hal tentang fast track ini. Jadi ingat, itu ada kontraknya selama 5 bulan. Nah itu dia, artinya teman-teman memang selama beberapa bulan itu tidak perlu WD, tidak perlu narik. Kenapa? Karena nanti teman-teman tidak memiliki target yang ditargetkan sekian misalnya dapat di situ selama 5 bulan. Nah itu nggak akan nyampe nanti. Nah itu dia. Jadi dengan itu dibuka, jadi ada kesempatan untuk menukarkan koin lebih dari 10. Nah itu yang perlu melapor. Nah jadi itu dia. Jadi perlu teman-teman nanti diberitahukan, oh caranya begini, oh caranya begitu. Nah harus begini dulu, nah gitu ya. Nah jadi artinya begini, kita udah mengeluarkan apanya nih, misalnya untuk yang fast track ya, yang mau ya. Ini kalau yang tidak mau nggak usah dipaksa, karena ini hanya yang mau saja, karena kita juga membatasi kok. Nah, jadi ini khusus ya, khusus orang yang mau. Ingat sekali lagi, khusus orang yang mau. Nah misalnya 2,5 ya, saya top up 2,5, ambil fast track yang 2,5. Jadi teman-teman harus menyerahkan ke perusahaan dibuka 3 juta. Nah gitu. Itu untuk apa? Silakan ditanya sama Pak Dirga, nanti Pak Dirga akan menjelaskan kepada kita itu untuk apa. Nah tentunya pertama tadi kita punya accessibility untuk bisa menukar pertukaran koin lebih dari 10. Kalau kita ikutin normal, maka itu hanya 10 kali. Itu contohnya aja ya. Kalau 10 juta bagaimana? Kita harus siapkan uang 30 juta. 10 juta top up di aplikasi, maka ke perusahaan langsung 20 juta gitu loh. Nah itu paham teman-teman? Saya rasa itu contohnya. Nah jadi teman-teman nanti bisa menghubungi Pak Dirga atau saya untuk penjelasan lebih detail hal ini ya. Kemudian terus sih, jadi ingat ya, yang pertama tadi kalau misalnya 2,5 berarti menyiapkan uang 5,5, berarti 2 di aplikasi, 2,5 di aplikasi, 3 juta ke pihak perusahaan. Nah itu dia. Oke, saya rasa ini sudah jelas dan mudah-mudahan saya menjelaskan secara santai dan saya harap teman-teman semua mengerti dan paham. Ya, saya harap semoga semua member Batu Vulkanik akan selalu sukses dan tetap optimis. Kita harus maju. Batu Vulkanik harus maju. Batu Vulkanik itu berbeda dengan aplikasi yang lain. Oke, salam dari saya, sobatku pasti. Yes. Sebelum kita tutup, kita ngopi dulu.